Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas terkait dengan salah satu teknis ya yang bisa kita gunakan untuk mengoptimasi website WSP ya. Tekniknya itu yang kita namakan internal link, Bapak Ibu. Ya, kemudian internal link itu apa ya? Internal link itu adalah menautkan satu halaman ke halaman website lainnya, dan itu ataupun halaman tersebut masih di dalam satu website ataupun di satu domain yang kita miliki ya Bapak Ibu. Jadi bisa kita katakan internal link itu kita menautkan link ya, link di dalam postingan ini menuju ke postingan berikutnya ya. Dan itu masih di dalam satu website. Dia nggak kemana-mana Bapak Ibu, dia nggak keluar ya. Jadi dia masih di dalam satu website utama. Kemudian internal link ini adalah salah satu teknik yang bisa kita gunakan agar website ataupun produk yang kita optimasi itu bisa ditemukan di Google ya, dan juga akan membuat postingan tersebut akan menjadi kuat Bapak Ibu. Kenapa? Karena si robot Google akan merayapi postingan yang kita sisipkan internal link tadi. Jadi bisa kita katakan saat si robot Google merayapi satu postingan ini Bapak Ibu, karena di dalam postingan ini sudah kita tambahkan link internalnya ya. Jadi secara tidak langsung nantinya si robot Google akan ikut merayapi link yang menuju ke postingan berikutnya. Jadi seperti itu. Ya, jadi kita sisipkan di setiap postingan ini menuju ke postingan yang lainnya. Nah, sebenarnya apa kegunaan dari internal link ini Bapak Ibu ya? Jadi internal link ini adalah untuk mempermudah kinerja dari kerja algoritma atau mesin pencari Google ya. Kemudian bisa mempermudah kinerjanya Bapak Ibu saat si robot Google berkunjung ke halaman ini ya. Jadi biasanya kalau kita optimasi Bapak Ibu ataupun kita inspeksi ya, kita inspeksi satu postingan, berarti kan cuma postingan ini akan dikunjunginya Bapak Ibu ya, si robot Google tersebut. Namun kalau kita tambahkan link internal sebelum kita inspeksi ke Google ataupun ke GSC tadi ya, saat si robot Google merayapi ke halaman pertama ini Bapak Ibu, karena di halaman pertama ini sudah kita tambahkan link internal, nah itu akan secara otomatis dia ikut merayapi link yang menuju ke postingan lainnya ataupun postingan berikutnya yang kita sisipkan menjadi link internal yang sebelum kita tambahkan. Kemudian proses kerja dari mesin pencari itu kan sebenarnya adalah mengunjungi halaman-halaman yang memang sudah kita daftarkan di awal Bapak Ibu. Terutama kita daftarkan melalui GSC tadi ya, dan juga bisa robot Google itu menandai bahwa postingan kita itu menarik ataupun banyak mendapatkan traffic. Nah, itu biasanya dari traffic tersebut akan memberikan kode kepada Google ya, kepada robot Google. Ini kunjungan di dalam halaman ini sudah banyak, jadi si robot Google akan menilai bahwa postingan tersebut layak untuk dikunjunginya lagi ya. Kenapa Bapak Ibu ya? Jadi memang halaman website kita itu bisa dikunjungi oleh robot Google itu, yang pertama itu biasanya karena kita mendaftarkan ke Google Console Bapak Ibu ya, ataupun ke GSC, sehingga saat kita mendaftarkan ke GSC itu robot Google akan berkunjung, karena kan kita sudah mengirimkan alamat URL postingan produk kita. Kemudian berikutnya halaman web kita itu biasanya mendapatkan traffic ya. Jadi kalau website kita itu mendapatkan traffic, maka robot Google akan datang berkunjung ke dalam postingan kita tersebut. Nah, kemudian untuk mendapatkan traffic Bapak Ibu ya, jadi setidaknya kita selaku pemilik ya ataupun yang pengelola dari satu website itu setidaknya kita mengunjungi website kita per hari Bapak Ibu. Kenapa? Ini bisa menandakan bahwa kita memberikan traffic kepada website ataupun postingan kita tersebut. Jadi kalau sering kita berkunjung ya, setiap hari kita berkunjung ke postingan ataupun ke website kita, itu bisa memancing robot Google untuk berkunjung ke website kita Bapak Ibu. Dan setidaknya kita yang mengunjunginya ya. Mungkin beda lagi kalau nanti memang traffic yang datang ke website kita itu memang dari customer ya. Setidaknya yang paling dasar sekali itu kita kunjungi secara rutin setiap harinya agar bisa memancing robot Google untuk berkunjung ke website kita ya Bapak Ibu ya. Dan untuk link internal ini sama
artinya ya kita mereferensikan kepada Google ini link halaman yang kami referensikan, maka robot Google akan membaca di dalam website ataupun di dalam halaman ada link dan akan meneruskan untuk merayapi link tersebut ya. Jadi akhirnya yang terjadi adalah halaman website kita itu akan semakin kuat oleh robot Google dan pelan-pelan akan naik ke halaman yang kita targetkan. Nah, mungkin bisa kita praktekkan Bapak Ibu ya, bagaimana cara menambahkan link internal ini. Jadi sebaik-baik dari internal link itu Bapak Ibu itu kita tambahkan link internalnya itu di dalam deskripsi ya. Jadi sebenarnya untuk internal itu ada beberapa teknis ya yang pernah kita lakukan. Yang pertama bisa kita tambahkan melalui banner ya, yang mungkin bisa Bapak Ibu lihat video prakteknya di di video sebelumnya ya. Jadi di banner itu bisa kita tambahkan, kita sisipkan link ya, sehingga bisa kita alihfungsikan yang selain dari mengupdate konten itu bisa kita tambahkan ataupun kita sisipkan link menuju ke postingan berikutnya, sehingga secara tidak langsung itu seperti kita menyisipkan link internal ya Bapak Ibu. Nah, namun sebaik-baiknya internal tadi Bapak Ibu ya, itu tautan ataupun link internal yang kita tambahkan itu bisa lebih baik ataupun akan lebih kuat bila ditambahkan di dalam kalimat ataupun di dalam artikel deskripsi postingan kita ini. Nah, ini kan kita contohkan Bapak Ibu ya. Dan mungkin Bapak Ibu berpendapat juga CWA itu kan bisa kita katakan sebagai link internal juga ya. Ya betul Bapak Ibu ya. Jadi kalau link SEO baca itu bisa kita katakan seperti link internal. Namun perlu kita ketahui bahwa kalau pakai SEO baca ini Bapak Ibu sebaiknya kalau kita bermain dengan satu niche. Jadi kalau pakai banyak niche produk dan jasa di dalam website kita itu terkadang dia akan nge-link ke postingan yang lain ya, seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, ini postingan kita ini terkait dengan aluminium ya, kusen aluminium, cuman namun untuk SEO bacanya dia ngarahkan ke ini ya, ke dalam postingan yang berbeda niche produk. Nah, ini kan kurang bagus ya Bapak Ibu ya, kurang maksimal, karena kan sebaik-baik dari link internal ini yang satu niche Bapak Ibu ya. Nah, jadi memang kita perlu ketahui bahwa untuk link internal ini sebaiknya kita tambahkan di dalam artikel ataupun deskripsi dan harus satu niche Bapak Ibu ya. Bisa kita contohkan ya. Baik, kita akan coba praktekkan. Sebelum itu kita coba ambil linknya dulu Bapak Ibu ya, link ini ya. Kita akan coba ambil linknya. Akan coba ambil link masing-masing postingan ini Bapak Ibu. Jadi ini dalam satu website juga, kemudian dia satu niche ya. Seperti ini. Kita ambil ya. Nah, kemudian kita masuk ke panel MS Bapak Ibu ya. Ini kita coba ambil dulu. Sini ya. Kita ambil copy postingan. Kemudian kita ke master data, ke produk. Kemudian kita paste judulnya ya, kita cari postingan ini. Nah, ini ya, yang kita edit akan kita tambahkan link internal. Nah, ini kayaknya sudah ada ya Bapak Ibu, cuman kita coba praktekkan lagi ya. Ini coba kita cek. Ini beda lagi dia ya, ini artikel, nggak apa-apa. Nah, ini bisa Bapak Ibu ya, jadi kalau mau menambahkan link internal itu di dalam satu halaman, itu sebaiknya maksimal 3 link internal Bapak Ibu ya. Jadi kalau terlalu banyak, itu takutnya dia spam link internal, jadi kurang bagus jadinya. Jadi kalau kami sarankan itu di maksimal 3 link internal di dalam satu postingan ini ya. Nah, ini kita tambahkan, kita coba ambil ya. Ini kita coba cari ya, bisa kita ambil ataupun bisa kita tambahkan mungkin seperti ini ya, atau tengah aja lah ya, nggak apa-apa ya. Mana nih ya? Nah, ini kita coba tambahkan. Baca juga ya, baca juga titik 2.
Ya, kita coba ambil judul postingannya ya. Baca juga seperti ini ya. Harga pembuatan pintu aluminium ya Bapak Ibu ya. Ini ya. Nah, ini kita bold ya, kita bold. Kemudian ini akan kita blok, kita akan tambahkan link ya. Kita klik yang gambar rantai ini Bapak Ibu. Oke, kemudian kita copy di sini. Kemudian kita oke kan. Nah, ini ya. Ini sudah kita sisipkan satu link internal. Nah, ini coba kita submit ya. Jadi di maksimal 3 Bapak Ibu ya. Kalau sebaiknya 3, paling banyak kita sisipkan link internal tadi. Kemudian ini coba kita refresh Bapak Ibu ya. Nah, seperti ini. Tadi kita tambahkan pakai baca ya. Baca juga. Nah, seperti ini juga boleh. Ataupun bisa disisipkan langsung seperti ini. Berarti kita cari dulu kata kunci, kita cari dalam deskripsi ataupun artikel kita itu ada kata kunci yang terkait dengan aluminium seperti ini. Kemudian kita blok nantinya ya. Akan kita sisipkan link yang mau kita arahkan menjadi link internal. Nah, kalau seandainya postingan kita itu berbeda dengan yang link internal yang akan kita tambahkan, maka bisa kita sisipkan seperti ini Bapak Ibu ya. Ataupun sponsor, ataupun pakai baca juga boleh seperti ini, ataupun sponsor titik 2 baru kita tambahkan judul postingan, kemudian kita berikan link yang link internal seperti yang kita praktekkan sebelumnya. Seperti ini ya. Jadi kalau ada alternatif Bapak Ibu ya, kalau memang masih satu niche itu bisa kita sisipkan dalam artikel seperti ini ya, seperti ini. Ataupun kalau yang berbeda niche itu kita tambahkan seperti ini, baca juga ataupun sponsor titik 2 seperti kita iklan ya. Jadi bisa kita kita sisipkan sebagai iklan untuk link internal tersebut ya. Nah, berikutnya kita akan coba ya, ini postingan ini ya. Nah, ini kita akan copy lagi, kita akan tambahkan link internalnya. Nah, ini ya. Ini kita coba tambahkan Bapak Ibu ya. Ini coba tambahkan, kita bold lagi ya, kita tambahkan linknya, kemudian kita oke, dan kita submit ya. Untuk posisinya bebas Bapak Ibu, boleh di tengah, boleh di atas, di bawah, yang penting di dalam artikel ya, yang penting di dalam artikel ini ya. Kita coba refresh lagi. Nah, dia sudah menjadi link Bapak Ibu ya. Nah, jadi analoginya nanti saat si robot Google berkunjung ke dalam halaman ini Bapak Ibu ya, dia akan ikut merayapi link yang ada kita sisipkan tadi. Karena si robot Google akan membaca ya, akan merayapi halaman ini ya, kemudian akan menemukan link ya, link-link seperti ini. Ya, seperti ini yang kita katakan terkait dengan link internal tadi, kemudian robot Google akan ikut merayapi link yang kita sisipkan ini ya. Nah, seperti ini kita tambahkan lagi. Sisipkan lagi, kita cari lagi ya. Nah, ini kita beri link Bapak Ibu. Nah, ini ya, kita submit. Dan kita coba refresh ya. Nah, ini ya, ini sudah menjadi link seperti ini. Jadi kurang lebih nantinya bisa si robot Google akan merayapi postingan serta link yang kita sisipkan tadi ya. Jadi bisa kita katakan untuk link internal itu kita seperti mereferensikan saudara kandung Bapak Ibu ya, ataupun saudara dekat ya, saudara kandung kita, sehingga postingan kita tersebut akan ikut dirayapi oleh robot Google ya. Jadi masih postingan ataupun halaman postingan yang masih di dalam satu website, sehingga bisa ikut terayapi oleh si robot Google ya. Mungkin seperti itu Bapak Ibu penjelasan dari kami terkait dengan penambahan link internal link. Mungkin bisa Bapak Ibu praktekkan ya, untuk link internal ini maksimal 3 link internal yang bisa kita sisipkan di dalam postingan ya. Kalau lebih dari 3 takutnya dia kebaca ini spam ya Bapak Ibu ya, spam link internal ataupun keyword ya.
Jadi kalau bisa maksimal 3 link internal, dan postingan ataupun link internal itu ditambahkan di dalam artikel ataupun deskripsi ya. Karena kan memang untuk link artikel itu bisa kita tambahkan melalui banner dan yang lain-lain Bapak Ibu. Namun yang paling kuat ya untuk penilaiannya itu di dalam deskripsi ataupun artikel postingan kita. Mungkin seperti itu Bapak Ibu penjelasan dari kami, mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa menjadi referensi bagi Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi saya mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang pada tempatnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.